Katanya Rumi, cinta itu sifatnya universal. Karakter yang dimiliki semua orang. Agama apapun. Dari budaya apapun. Tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang tidak menganggap cinta itu luhur dan baik. Semua menganggap cinta itu luhur dan baik. Jadi itu rumus pertama. Kamu mencintai, itu tidak ada orang anggap kamu jelek. Apapun, kecuali yang duniawi. Jadi cinta ini perasaan yang universal. Yang kedua, cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya. Jadi cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun selain untuk yang dicintai. Ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Tidak usah ada balasan apa-apa. Kan itu kemarin definisinya cinta. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Dan pecinta pasti kuat. Ya kan? Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang dia selalu ingin memberi, tidak minta-minta, tidak ingin dibalas. Kalau kamu memberi sesuatu dan masih ingin balasan, berarti belum cinta. Makanya minggu lalu Robiah Adawiyah bahkan bilang, enggak, ya Allah, kalau aku ibadah ini hanya minta surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah ini takut dengan neraka, masukkan aja aku ke neraka. Aku tidak butuh surga, tidak butuh neraka. Aku hanya butuh dirimu, butuh ridhomu. Tadi kan rumusnya bukan ilal jannah atau minan nar, tapi ilaihi roji'un, pada Allah. Sering saya ilustrasikan surga dan neraka itu kayak semacam iming-iming biar kamu jalan menuju Allah. Kayak orang tuamu ngasih, belajar loh, nanti kalau belajar rajin tak beliin sepatu. Membeli sepatu ini surganya bagi kamu. Padahal maunya orang tuamu bukan sepatunya. Begitu kamu belajar, kamu akan pinter dan kamu akan ngerti manfaatnya pinter. Sholatlah, ibadahlah, zikirlah, biar kamu masuk surga. Kamu kan semangat begitu dipameri surga. Padahal begitu kamu tempuh jalan itu, sebenarnya kamu sedang menuju Allah. Itu memang diiming-imingi begitu. Karena manusia itu butuh reward konkret biasanya. Kalau rewardnya abstrak, orang geraknya susah. Tenang aja, besok di surga 72 bidadari gratis. Di sana bisa makan sak kapoi. Ini kayak diiming-iming. Kamu kan terus jadi semangat. Sebenarnya kalau kamu jalan di situ, ya kamu akan ketemu Allah. Surganya dapat surga yang punya Allah kok. Masuk ketika kamu sampai ke Allah, jiwamu tumanina sama Allah dicemplungin neraka, kan enggak? Ya pasti surga. Dan nikmatnya bareng Allah itu jauh melebihi surga. Nanti banyak teks yang bilang itu. Cuma kamu tidak bisa bayangkan. Apa sih Pak enaknya? Bayanganmu kan sama Allah terus duduk jejer sama Allah. Tidak enak Pak, enak di surga Pak. Banyak bidadarinya. Iya. Pikiranmu masih material. Belum nyampe enaknya. Yang punya pacar bisa menganalogikan. Ketika kamu duduk jejer sama pacarmu, itu kan seneng kamu. Duduknya setengah jam itu rasanya baru 1 menit.
pinginnya berlama-lama bareng terus. Itu karena sudah cinta. Sama Allah kalau kamu jatuh cinta juga begitu. Kayak Nabi Musa itu loh. Waktu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina kan, Allah ngajak ngobrol. Musa, yang di tanganmu itu apa? Sebenarnya kan jawabannya simpel. Musa tinggal ngomong, ini tongkat ya Allah, kan beres. Wong itu memang tongkat. Tapi karena Musa ini sewenengnya disapa oleh Allah, jawabannya panjang. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini kalau saya pukulkan dia bisa jadi ular. Kalau saya angkat, jawabannya panjang itu. Ya kalau Allah mau bilang, emangnya aku tidak ngerti. Loh, tapi Gusti Allah ngerti dan ya dibiarin aja, ya enggak dimarahin. Kenapa? Karena sudah saling jatuh cinta. Bareng sama Allah itu enak. Kok kamu masih membayangkan, belum terbayang Pak enaknya bareng sama Allah itu, memang berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Ya latihan jatuh cinta. Orang Jawa punya rumus, tresno jalaran soko kulino. Ayo dikulinakan sama Allah, apa dikulinakan itu? Dibiasakan akrab sama Allah, nanti kamu akan jatuh cinta. Terus, cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Nanti Rumi punya teori evolusi yang khusus, tapi saya tidak akan sampaikan sekarang, kapan-kapan. Rumi nanti akan banyak sesinya. Jadi gara-gara ada cinta ini loh, alam ini bersatu dan berpisah. Orang tua sama anak habis bersatu berpisah. Berpisah ini juga tanda cinta. Kalau orang tua tidak mau nyapih anaknya, padahal berat nyapih anak ini, tidak tega nyapih anak, tapi harus disapih. Kenapa? Karena cinta. Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Kamu melepas masa mudamu menuju masa dewasa. Janjane pengenmu mbok saya muda terus, nggak bisa. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan, dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasanya Rumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi ciri sejati cinta itu justru ada pada ikhlas. Ikhlas itu kamu beribadah, satu-satunya target adalah keridhoannya Allah. Makanya Robiah kemarin di hampir semua puisinya selalu bertanyakan, ya Allah, apakah engkau ridho dengan ini? Kalau engkau ridho aku tenang. Sebelum aku yakin engkau ridho, aku ini masih gelisah. Jadi yang dikejar cuma ridhonya Allah. Satu-satunya yang dikejar cuma Allah. Itu namanya ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak karena apapun. Ya Allah, aku amal baik ini, semoga engkau ridho ya. Jadi yang ada di pikiran itu selalu nyali ridhonya yang dicintai. Sama kayak kamu pacaran itu kan, selalu mikir, iki pacarku kalau gini seneng enggak ya? Kalau tak bawa ini mau enggak ya? Kalau kan yang dipikir di pikiranmu selalu yang kamu enggak pernah mikir dirimu sendiri kan? Begitu diajak ke warung, ini kamu sukanya warung yang mana? Kan bukan sukaku, sukanya dia. Jadi ketika orang jatuh cinta, egonya hilang. Dia tidak ngomong aku lagi, tapi ngomong kamu. Kalau kamu jatuh cinta ke Allah juga, bukan akumu lagi yang bilang, tapi ridhonya Allah. Apa sih maunya Allah? Kira-kira kalau aku gini, Allah ridho tidak ya? Begitu kamu ujian mau nyontek, ini kira-kira kalau aku nyontek Allah ridho gak ya? Anda Bapak Allah Maha Pengampun, ha? Waduh, wae ku akhirnya. Iya. Ya kamu yang ngerti lah. Oke, terus bentuk apa saja, ekspresi apa saja yang lahir karena cinta yang tulus tadi pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, berarti itu belum cinta dan pasti bukan cinta.
Kalau dasarnya cinta, apapun yang keluar pasti baik. Dan yang kedua, cinta bukan suka, bukan duka. Kayak Robiah kemarin, tidak peduli hukuman. Cinta itu yang ada hanya ego yang lenyap, yang dipikir hanya dia.